Selamat datang di serial Watch Mojo, membahas bagaimana Pokemon menjadi fenomena global. Dari asal yang sederhana, Pokemon telah berkembang menjadi waralaba media terbesar di dunia, mengubah banyak orang menjadi Pokemania di seluruh dunia. Bergabunglah dengan kami saat kami melihat bagaimana video game Pokemon, kartu permainan, dan anime menjadi raksasa budaya pop. Sangat sulit membayangkan dunia tanpa Pokemon. Selama lebih dari 25 tahun, serial ini benar-benar mendominasi permainan video dan lanskap kartu permainan. Tapi mungkin pencapaiannya yang paling menonjol adalah animenya. Sebuah raksasa industri yang lebih dari 1.100 episode atas namanya sendiri. Semuanya berputar di sekitar satu anak laki-laki, seekor tikus kuning, dan pencarian mereka untuk menjadi yang terbaik yang belum pernah ada sebelumnya. Tapi bagaimana kita sampai di sini? Bagaimana Pokemon menjadi nama yang dikenal secara universal seperti sekarang? Mari kita lihat sedikit. Pokemon Master! That is what Ash, get to bed! Pada tahun 1997, studio animasi Jepang OLM atau Oriental Light and Magic ditugaskan untuk membuat serial animasi baru untuk TV Tokyo yang memanfaatkan seri video game panas yang sangat terkenal di Jepang. Mereka menciptakan Satoshi sebagai pemimpin serinya, yang desainnya sangat didasarkan pada Red, karakter utama dari video gamenya. Tapi tetap saja mereka membutuhkan maskot, Pokemon yang bisa membawa franchise ini dengan desain yang mudah dikenali dan juga daya tarik penjualan untuk merchandise. Dan siapa yang lebih baik selain Clefairy? Pasti kamu mengharapkan Pokemon yang lain ya? Clefairy telah terbukti populer dalam adaptasi manga Koro-Koro Komik dari seri ini. Jadi mengapa tidak menjadikannya pahlawan di anime juga? Nah, di suatu tempat selama produksi, mereka menyadari bahwa daya tarik Clefairy condong ke demografis wanita saja. Mereka menginginkan sesuatu yang akan menjadi hit dengan anak laki-laki dan perempuan. Jadi mereka menstudi banding Pokédex untuk mencari karakter dengan warna-warna cerah dan pesona seperti hewan peliharaan. Dan saat itulah mereka menemukan tikus listrik yang kita ketahui. Pikachu. Pikachu adalah perpaduan sempurna antara imut, menarik, dan mudah dikenali. Komite produksi mendaftarkannya sebagai Pokemon Satoshi dan mereka melakukan perjalanan bersama. Jadi ya, berkat anime itulah Pikachu menjadi maskot dari seluruh franchise-nya. Tentu OLM mengubah beberapa hal dari video game. Seperti keseluruhan Pokemon hanya mengatakan nama-namanya mereka. Ya, tampaknya OLM ingin Pokemon berbicara sama seperti manusia. Tapi Game Freak membenci gagasan itu. Dan ini adalah kompromi mereka. Tapi sebagian besar, mereka terjebak pada peta jalan yang sama dengan permainan Pokemon merah dan biru. Yaitu protagonis yang sering kalah dan jarang menangkap Pokemon apapun. Apalagi menangkap semuanya. Pasti nggak bisa. Welcome to the team, Squirtle! Squirtle. Anime ini terbukti sukses instan di Jepang. Dengan anak-anak menyetel setiap minggu untuk menonton Satoshi bepergian dengan teman-temannya Kasumi dan Takeshi. Bertemu Pokemon baru, memenangkan lencana gym, dan menggagalkan upaya tim Rocket saat mereka mencoba mencuri Pikachu kesayangannya. Namun semua kemajuan ini terhenti pada 16 Desember 1997. Dalam sebuah insiden yang bisa mengakhiri mimpi Pokemon untuk selamanya. Di hari itu, episode berjudul Cyber Soldier Porygon ditayangkan dan hasilnya mengerikan. Selama klimaks episode, Pokemon Porygon menyebabkan ledakan yang dianimasikan dengan lampu sorot yang berkedip. Akibatnya, 685 anak di seluruh Jepang yang menonton episode tersebut mengalami gejala seperti kejang dan harus dilarikan ke rumah sakit. Kejadian itu menjadi kontroversi besar dan akhirnya anime itu tidak ditayangkan lagi. Setelah jeda 4 bulan, Pokemon kembali memperbaiki kesalahannya. Mereka menayangkan segmen permintaan maaf yang informatif dan episode baru Pikachu Goodbye.
yang dikutip oleh banyak orang sebagai salah satu episode terpenting dari seri karena dampak emosionalnya. Pikachu. Pikachu. Serial ini dengan cepat pulih dari pers yang buruk dan Pokemania pun akhirnya kembali. Dan saat itulah Barat mulai memperhatikan. Serial ini akhirnya dilisensikan oleh perusahaan 4Kids Entertainment. Sebuah studio yang dikritik karena keinginan mereka untuk menyensor konten yang dilokalkan. Nothing beats a jelly-filled donut. Tidak mengherankan mereka melakukan hal itu. Tapi itu tidak menghalangi pemirsa muda barat untuk jatuh cinta dengan serial televisi Pokemon seperti yang ditayangkan di CW Kids di Amerika, Teletoon di Kanada, Sky One di Inggris, dan banyak lagi di seluruh dunia. Di sini Satoshi menjadi Ash Ketchum, Kasumi menjadi Misty, Musashi dan Kojiro menjadi Jessie dan James, dan seterusnya dan seterusnya. You got a Pokemon and a new friend. Yeah! Untuk setiap bagian yang mereka tinggalkan di ruang editing, 4Kids untuk kredit mereka menggantikannya dengan sesuatu yang tak terlupakan, video musik. Sampai hari ini, Poké-rap muncul di banyak bar pada jam-jam larut di seluruh dunia. Hampir semua penggemar dapat memecahkan setiap lirik. Electro, Diglett, Nidoran, Mankey, Venusaur, Rattata, Fearow, Pidgey, Seaking, Jolteon, Dragonite, Ghastly, Ponyta, Vaporeon, Poliwrath, Butterfree. Dan tidak ada yang bisa menyangkal dampak jukebox Pikachu dengan lagu hit seperti Together Forever, What Kind of Pokemon Are You, dan Icon to Be a Master. Kita harus menghargai gravitasi dari kesuksesan anime Pokemon. Sementara pertunjukan seperti Dragon Ball Z melakukan banyak hal yang berat juga, dapat dikatakan bahwa Pokemon benar-benar memperkenalkan seluruh generasi Pokemon barat ke animasi Jepang. Pokemania pada saat ini tidak hanya mendominasi Jepang, tapi juga seluruh dunia. Kemudian sesuatu yang belum pernah terjadi, akhirnya terjadi. Pokemon The First Movie. You are as pathetic as the rest. Sementara film tersebut dirilis dengan sukses besar di Jepang pada tahun 1998, baru setahun kemudian film tersebut mencapai Amerika Serikat dan menjadi film anime pertama yang menerima rilis luas di negara tersebut. Untuk sementara waktu, Pokemon The First Movie memegang rekor sebagai film animasi pembuka dengan pendapatan kotor tertinggi, menghasilkan lebih dari 10 juta dolar pada hari pertama. Kamu mungkin ingat mainan promosi Burger King yang luar biasa pada waktu itu. Dari sana, Pokemon mampu mencapai ketinggian baru, karena animenya bahkan mulai mempengaruhi video game, dengan merilis ulang Pokemon Red dan Blue sebagai Pokemon Yellow. Ini menampilkan Pikachu sebagai Pokemon pemula dan beberapa akting cemerlang dari serial televisi. Mereka bahkan membuat pertunjukan panggung langsung berdasarkan serial anime, tapi ya lebih baik kita nggak bakal bahas itu sih. Seiring berlalunya waktu, anime Pokemon akan mempertahankan penontonnya yang solid. Mungkin gak sekuat di masa kejayaan Kanto, tapi masih saja cukup bersemangat. Apalagi saat Ash melakukan perjalanan melalui Johto, Hoenn, Sinnoh, dan seterusnya, mengikuti setiap rilis video game baru. Hello! I'm Ash. I'm from Pallet Town. I'd like a battle. Anime pada akhirnya akan menarik lebih perhatian ke arahnya dengan seri X and Y pada tahun 2013, yang banyak disebut sebagai yang terkuat di seluruh franchise, karena fokusnya pada penceritaan dan animasi Sakuga berkualitas tinggi. Namun di Jepang pada tahun 2014, ada sesuatu yang berubah. Popularitas Pokemon berkurang dibandingkan dengan seri saingan baru, Yokai Watch. Banyak anak kecil mulai meletakkan boneka Pikachu mereka dan mengambil jibanya sebagai gantinya. Fokus Yokai Watch pada humor dan makhluk yang penuh dengan kepribadian menarik perhatian banyak orang. Tapi The Pokemon Company tidak akan diam saja. Mereka memutuskan untuk mengambil satu halaman dari buku Yokai dengan seri Sun and Moon, yang melihat Ash menghentikan perjalanannya yang menendang kembali di wilayah Alola yang seperti surga. Menangani misteri yang lebih kecil dengan teman-teman sekolahnya, sangat mirip memang.
Mereka yang mengadopsi gaya seni dan animasi yang lebih sederhana, memungkinkan reaksi yang lebih konyol dan juga interaksi yang lebih baru. Sweet and yummy! It's completely sour! Sour, 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 sour! Penggemar lama tidak begitu tertarik pada perubahan, tapi berhasil menangkap seluruh generasi baru pemirsa muda. Namun penggemar dari segala usia datang bersama dengan kesimpulan seri, yang melihat Ash Ketchum setelah lebih dari 20 tahun, akhirnya mencapai mimpinya untuk memenangkan Liga Pokemon. Congratulations! Thank you so much! Buddy, look! Pokemon akhirnya menjadi besar lagi. Dengan seri berikutnya, mereka kembali sedikit lebih dekat ke akar mereka, membuktikan bahwa mereka hanya menolak untuk duduk diam saja. Terlebih lagi, Pokemon Journey adalah seri pertama yang eksklusif untuk Netflix di Amerika Serikat. Perubahan besar dalam arah yang membuktikan bahwa layanan streaming mungkin menjadi media yang lebih dominan di atas televisi nantinya. Guess this is what you meant by them learning to live on their own. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Ya, Pokemon terus tumbuh dan beradaptasi. Sementara anime hari ini mengambil tempat ketiga dalam popularitas di belakang video game dan permainan kartu. Tapi tetap saja tidak ada tanda melambat. Tidak dapat disangkal rahasia kesuksesan franchise-nya. Dan jujur saja, serial anime mungkin akan terus tayang sampai matahari terbenam nanti. Take care, Butterfree! Good luck, buddy! Kami harap kamu menikmati serial kami. Jika kamu melewatkan episode apapun, cek di playlist kita dan kembali menonton. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.